Pemirsa, peristiwa ironi terjadi saat perayaan HUT ke-80 RI di Goa, Sulawesi Selatan. Sebuah video amatir memperlihatkan dua bocah rela memungut sisa makanan peserta upacara dan dibawa pulang untuk keluarganya. Video amatir memperlihatkan peristiwa ironi usai perayaan HUT ke-80 di lapangan Sultan Hasanuddin, Sumba Opu, Goa. Dua bocah berusia 7 tahun berkeliling meja dan kursi tamu peserta upacara, mencari dan memungut sisa kue yang tidak dihabiskan. Sisa makanan di kardus termasuk yang terjatuh di karpet dimasukkan ke kantong plastik dan dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarganya. Sementara hanya beberapa meter dari bocah ini terlihat masih berlangsung kemeriahan perayaan HUT RI. Peristiwa ini pun viral dan mengundang empati warganet, termasuk Kapolres Goa yang langsung mendatangi rumah kedua bocah untuk memberikan bantuan. Bocah pemungut kue acara HUT RI diketahui tinggal di sebuah rumah semi permanen di Kecamatan Sumba Opu. Kedua orang tua bocah merupakan pedagang sayur dengan penghasilan pas-pasan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Demi sawah bebas tikus, Bupati Indramayu Luki Hakim rela pegang puluhan ular untuk ditebar di area persawahan. Bupati artis itu bahkan turun ke sawah pakai baju dinas langsung usai ikut upacara bendera hari Minggu kemarin. Tanpa rasa takut sedikit pun, Bupati Indramayu Luki Hakim memegang puluhan ular yang akan dilepas liarkan di area persawahan. Masih mengenakan baju dinas, Bupati artis ini turun langsung melepas liarkan ratusan ular demi memerangi hama tikus yang merusak area persawahan warga. Ular yang dilepas yaitu jenis ular lanang sapi dan koros. Keduanya merupakan pemangsa tikus, namun bukan ular berbisa. Ular-ular itu yang diambil ini itulah akhirnya tikusnya jadi merajalela. Kita para petani pernah nyoba beratas pakai racun pernah? Pakai racun pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik. Dan pada kesetrum, Pak. Hama tikus menjadi musuh utama petani di Indramayu, Jawa Barat. Gara-gara hama tikus, petani kerap gagal panen dan produksi padi di Indramayu merosot. Untuk menekan populasi tikus dibutuhkan predator alami yaitu ular. Selain melepaskan ular, pemerintah Indramayu juga akan melepaskan burung hantu dan biawak di sejumlah kawasan pertanian lain. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Perilaku mereka pun menuai kecaman dari warganet. Video. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Meski hujan mengguyur deras, bursa kerja gelombang ketiga tetap dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Diharapkan bursa kerja ini bisa menekan angka pengangguran di Jakarta. Bursa tenaga kerja gelombang ketiga digelar Pemprov DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada pagi tadi. Meski cuaca tengah hujan, namun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap hadir untuk membuka bursa tenaga kerja ini. Gubernur juga menyempatkan mendatangi stand perusahaan yang membuka lowongan, memastikan para pencari kerja bisa mendapat pekerjaannya. Di lokasi ini terdapat 37 perusahaan yang membuka lowongan sebanyak 2.037 posisi yang nantinya akan berlangsung hingga Rabu esok. Bursa tenaga kerja diharapkan bisa menekan angka pengangguran di wilayah DKI Jakarta. Dan dari rencana 21 kali bursa tenaga kerja, Pemprov DKI baru melaksanakan 13 kali dan 3 diantaranya di wilayah Jakarta Timur.
Kebakaran hebat melanda pasar tradisional Serbelawan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sedikitnya 40 kios ludes dilahap si jago merah. Serbelawan kebakaran, api sudah menggunung, sudah dihubungi pemadam kebakaran dari Brixton sedang OTW. Tapi karena angin cukup kencang, api cepat menyala. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sekitar 40 kios di pasar tradisional Serbelawan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah warga dan pedagang panik berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka. Sebagian lagi hanya bisa menangis menatapi harta benda yang ludes terbakar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api cepat membesar. Menurut saksi, sebelum kejadian ada pemilik kios yang membakar sampah. 7 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Ricuhan mewarnai penertiban bangunan liar di Padang, Sumatera Barat. Pemilik bangunan yang menolak digusur melawan dan mengusir petugas Satpol PP, bahkan hingga menggigit jari tangan petugas. Pemilik warung tak kuasa menahan amarahnya ketika sejumlah petugas Satpol PP hendak membongkar bangunan warungnya yang berada di badan jalan kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Berusaha mempertahankan warungnya, wanita pemilik warung ini terus mengamuk hingga menyerang petugas Satpol PP yang akan memindahkan barang-barang di dalam warung. Pemilik warung akhirnya menyerah dan hanya bisa pasrah menyaksikan tempat jualannya dibongkar petugas. Namun, satu petugas Satpol PP wanita terluka di jari tangannya lantaran digigit pemilik warung yang mengamuk. Sebelumnya, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan dan memberi tenggat waktu agar pemilik warung membongkar sendiri bangunannya. Namun, imbauan itu dihiraukan hingga berujung pada penggusuran paksa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.